dengarkan perkataannya, beri kesempatan bicara, dan kita juga ada kesempatan mendengar. Kita bersabar untuk mendengar. Lalu kemudian kita bahas. Contohnya misalnya terkait masalah pendidikan anak, kita mau sekolahkan anak kita di mana, mau masuk pesantren, mau full day school, ya mau di sekolah umumnya. Itu kita harus dialogkan ini. Perjumpaan kita kali ini adalah kita ingin belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang satu metode, satu model solusi menghadapi konflik rumah tangga, yaitu model dialog. Model berdialog. Berdialog dengan istri-istri beliau di dalam menghadapi perselisihan. Atau dengan kata lain, beliau menyelesaikan konflik yang terjadi di kalangan istri-istri beliau itu dengan model dialog. Pemirsa Ruas TV, rahimakumullah, solusi dari konflik rumah tangga yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dengan model dialog ini, paling tidak kita bisa melihat dalam dua hadis dari beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang penggunaan model dialog ini. Hadis yang pertama kita bisa lihat di sini. Hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Rawaih dan Abu Ya'la. Satu ketika Sofiyah pernah mengatakan, ketika aku sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awalnya yang aku paling benci adalah beliau. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membunuh ayahnya, Huyai bin Al-Akhtab. Demikian juga membunuh saudaranya, termasuk membunuh suaminya, Kinanah. Sehingga Sofiyah binti Huyai ini menjadi wanita yang menjanda. Maka terjadilah konflik pada waktu itu. Ya, ketika Sofiyah binti Huyai ini nikah dengan Nabi SAW, dalam perjalanan keluarga mereka, kadang-kadang terjadi konflik. Dan ketika terjadi konflik, maka yang muncul pada ingatan daripada Sofiyah ini adalah peristiwa terbunuhnya ayahnya, saudaranya, dan suaminya tercinta. Nah, ketika ini diungkap oleh Sofiyah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, sesungguhnya kaummu pernah melakukan perbuatan ini dan ini. Artinya Nabi SAW pada waktu itu menjelaskan
menjelaskan bahwa terbunuhnya sang ayah, saudara, dan suami tercinta bukanlah satu hal yang disengaja dan melanggar syariat. Beliau mengatakan khusus bagi ayahmu itu pernah melakukan tindak kejahatan, memprovokasi orang lain untuk membunuh saya. Dan ini kita bisa lihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh ayah daripada Sofia binti Huyai ini. Setidak-tidaknya ada 3 kalau kita catat. Yang pertama, pernah mengupayakan percobaan pembunuhan kepada Nabi SAW ketika Nabi mendatangi seorang laki-laki dari Bani Amir. Ini orang Yahudi mendatangi kampung daripada Huyai ini, di mana ada seorang laki-laki dari Bani Amir dibunuh oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Amr bin Umayyah. Maka Nabi pun mendatangi tempat itu untuk membayar diat, membayar tebusan atas pembunuhan itu. Lalu ketika diketahui oleh ayahnya Sofia ini, maka diprovokasilah orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk melempari Nabi dengan batu. Kata Huyai, ini kesempatan yang baik untuk kamu membunuh dia. Kamu lempar batu dari atas rumah-rumahmu ketika dia datang. Tapi Nabi SAW yang dijaga, kekasih Allah yang dijaga oleh Allah, memberitahukan hal tersebut sehingga Nabi segera balik ke Madinah. Itu kejahatan pertama yang pernah dilakukan oleh ayah daripada Sofia ini. Ketika beliau menjelaskan itu, kejahatan-kejahatan ayahnya. Kemudian yang kedua adalah juga menjadi provokator terjadinya perang Ahzab. Perang Ahzab ini salah satu perang terdahsyat di dalam sejarah perjuangan Rasulullah SAW, di mana kaum muslimin dikepung oleh pasukan koalisi orang Yahudi, orang-orang musyrik Arab, orang-orang musyrik, dan Huyai inilah yang memprovokasi orang-orang Arab Quraisy, memprovokasi orang-orang Bani Ghatfan, memprovokasi Bani Sulaim untuk memerangi Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabatnya. Beliaulah yang merupakan seorang tokoh provokator. Dan yang ketiga adalah kejahatan dalam perang Bani Quraidah, sehingga banyak orang-orang Yahudi yang gugur dan banyak yang tertawan, termasuk wanita-wanita yang tertawan. Ayah daripada Sofia binti Huyai inilah yang membujuk seorang tokoh dari kalangan Bani Quraidah yang bernama Ka'ab bin As'ad untuk melanggar perjanjian Hudaybiyah, padahal ketika itu sudah ada perjanjian damai. Perjanjian damai antara kaum muslimin dengan pihak mereka. Tetapi Huyai ini yang membujuk tokoh Yahudi untuk melanggar perjanjian itu. Akhirnya Nabi lebih dahulu melakukan penyerangan ke perkampungan Bani Quraidah.
yang disebut dengan perang Khaybar. Nah, disitulah ayahnya gugur, disitulah saudara daripada Sofia binti Huyai ini gugur, termasuk suaminya Kinanah. Ya, maka tertawanlah Sofia ini. Lalu Nabi SAW memberikan pilihan kepada Sofia. Apakah kamu ingin kami bebaskan lalu kami kembalikan ke perkampunganmu, atau kamu masuk Islam? Ya, kamu masuk Islam dan saya nikahi. Ya, maka Sofia yang memang rajin membaca sejarah Yahudi dan rajin membaca kitab Taurat, dan di situ dia sebenarnya sudah menemukan bahwa nanti akan datang seorang nabi bernama Muhammad. Namun karena ayahnya orang Yahudi fanatik, ya, dan melakukan permusuhan yang nyata kepada Rasulullah dan kaum muslimin, maka beliau tidak berani mengungkapkan itu. Maka ketika diberikan pilihan masuk Islam atau dibebaskan kembali kepada kaumnya, beliau memilih Islam. Apalagi memang Nabi SAW menjanjikan akan menikahi. Ya. Lalu jadilah beliau ini salah satu di antara keluarga Rasulullah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Sofia binti Huyai ini. Ini kisah pertama konflik Nabi dengan Sofia. Dan disinilah kita melihat terjadi dialog itu. Nabi SAW menyelesaikan perselisihan beliau dengan istrinya Sofia itu lewat dialog. Dialognya adalah memberikan klarifikasi. Maka apa yang terjadi setelah Nabi SAW melakukan klarifikasi, beliau mengatakan, "Fama kuntu mim maq'adi wa minan nasi ahadun ahabbu ilayya min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Maka sejak itu, ya, tidaklah aku berdiri dari tempat dudukku pada waktu itu, kecuali tidak ada lagi manusia yang paling aku cintai kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita bisa mendapatkan minimal 3 pelajaran penting. 3 pelajaran penting. Yang pertama adalah riwayat ini memberikan pelajaran, memberikan informasi sekaligus pelajaran kepada kita bahwa Nabi memberikan kebebasan pada istrinya untuk curhat. Jadi ketika terjadi pertengkaran, istrinya ngomel ini itu, termasuk mengangkat sesuatu yang dia pendam selama ini, yaitu kesedihan akan gugurnya ayahnya, saudaranya, dan suaminya. Nabi membiarkan itu. Nabi membiarkan. Jadi Nabi membiarkan bicara dulu. Dan ini satu pelajaran penting. Kalau ada orang yang bicara, jangan kita potong. Apalagi dia dalam keadaan marah. Ya, biarkan dia bicara. Biarkan dia bicara. Orang yang marah itu ibarat orang yang muntah. Orang yang muntah. Bagaimana kira-kira kalau ada orang yang muntah lalu kemudian kita tahan muntahnya? Nah, yang benar, kalau ada orang yang muntah, ya berikan kesek. Berikan alat penampungan terhadap muntahannya. Nah, itulah curhat. Nah, ini selalu kita garis bawahi ini. Curhat ini harus ada penampungannya. Dan penampungan yang terbaik di dalam keluarga itu adalah suaminya. Ya, kalau istri yang curhat, maka yang menampung yang terbaik itu adalah suaminya. Jangan sampai kemudian lari ke media sosial. Lari ke tetangga. Lari ke teman-temannya, teman-teman dulu reuni teman-teman sekolahnya dulu yang ada dalam grup reunian itu. Ya. Nah, itu lari ke situ. Ya, kalau sang suami tidak menampung curhatnya. Nabi memberikan kebebasan itu. Ya. Nah, ini kita
pelajaran penting pertama yang kita dapatkan dari Nabi SAW, kalau istri marah, istri ngomel, belajar kita diam, belajar kita mendengar. Ya, biarkan dia bicara. Termasuk orang lain sebenarnya. Yang kedua, pelajaran yang kedua dari kisah itu, bahwa Rasulullah SAW meredam perselisihan dengan menggunakan model dialog. Dengan menggunakan model dialog. Nah, ini. Jadi pilihan solusi dari beberapa pilihan-pilihan menghadapi konflik rumah tangga, yaitu menggunakan model dialog. Ya, menggunakan model dialog. Nah, di sini kita lihat Nabi membiarkan bicara dulu istrinya, nah, lalu kemudian Nabi melakukan klarifikasi. Dan Nabi ketika mengklarifikasi itu dia tenang aja, dia tidak sampai kemudian klarifikasi itu merembes ke sana kemari, klarifikasi itu menendang ke sana kemari. Kadang-kadang kita mengklarifikasi, ya, kita menambah-nambahi kalimat-kalimatnya itu dengan menyudutkan istri, atau sebaliknya menyudutkan suami. Sambil menyelam minum air, sambil mengklarifikasi, kita menyudutkan juga. Nah, ini kan model komunikasi yang tidak sehat di dalam berkeluarga. Ya, tidak ada orang yang mau disakiti, ya, tidak ada orang yang mau direndahkan. Dan yang ketiga, hasil daripada model dialog ini, itu adalah ketenangan, ya, ketenangan dan malah menambah kecintaan. Dan itu yang kita lihat di akhir hadis tadi. Jadi Sofia yang tadinya membara dia punya emosi, itu jadi tenang. Ya, jadi tenang. Kemudian malah justru mengungkapkan perkataan, tidak ada orang yang paling saya cintai kecuali Rasulullah SAW. Selain dia sebagai Nabi, dia juga adalah suaminya. Nah, ini ya pelajaran penting yang kita bisa ambil dari kisah ini. Kita masuk ke yang kedua. Hadis yang kedua atau kisah yang kedua juga terjadi pada Sofiyah. Dan ini bahagian pertama dari beberapa nanti bahagian dialog Nabi dengan beberapa istrinya. Kali ini kita belajar bagaimana mengatasi konflik dengan cara berdialog ketika beliau berselisih dengan Sofiyah binti Huyai. Di sini kita melihat hadis dari Anas, riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini hadis sahih. Balagha Sofiyah, Sofiyah binti Huyai ketika sampai atau ketika bertemu dengan Nabi SAW, disebutkan anna Hafsah qalat bintu Yahudi. Jadi dia menyampaikan kepada Nabi SAW, bahwa sesungguhnya Hafsah mengatai saya, putri atau anak Yahudi. Ya, jadi perkataan anak Yahudi itu kan tercela sekali di dalam Islam, ya. Apalagi di zaman sahabat, Yahudi ini orang yang komunitas yang sangat benci dengan Islam. Ya, fabakat. Nah, ya, jadi ini maksudnya dia sebelum Nabi ketemu, ya. Sebelum Nabi ketemu di luar Nabi bertemu dengan Zainab, ya, bertemu dengan Hafsah, mohon maaf, bertemu dengan Hafsah, madunya. Lalu kemudian Hafsah mengatakan, anti binti Yahudi,
kamu ini adalah anak Yahudi. Nah, maka dia kembali, fabakat, dia menangis, ya, karena dilecehkan. Lalu dia masuk bertemu dengan Nabi SAW masih dalam keadaan menangis. Lalu Nabi SAW mengatakan, ma yubkik, apa yang membuatmu menangis, wahai istriku? Kira-kira gitu. Faqalat, maka Safiyah binti Huyai ini mengatakan, qalat li Hafsah, inni bintu Yahudi. Hafsah mengatai saya, kau adalah anak Yahudi. Nah, kau adalah anak Yahudi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Safiyah ini dihina seperti itu. Ya, Hafsah ini salah seorang juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innaki labnatu nabiyyin. Engkau wahai Safiyah adalah putri Nabi. Kata para ulama di dalam beberapa syarah, Safiyah ini adalah keturunan Harun bin Imran. Atau ada juga yang mengatakan dia adalah keturunan daripada Ishak bin Ibrahim. Dia ada satu garis keturunan dari Nabi. Sehingga Nabi mengatakan, sungguh engkau adalah merupakan putri Nabi. Wa inna ammaki lanabiyun. Sesungguhnya pamanmu juga adalah Nabi. Ya, siapa pamannya? Hafsah ini Musa bin Imran, atau ada juga yang menyebutkan pamannya itu adalah Ismail bin Ibrahim. Nah, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innaki la tahta nabiyyin. Dan kamu sekarang ini ya sudah di bawah perlindungan, di bawah suami seorang nabi. Ya, dalam riwayat yang lain itu Nabi mengatakan kepada Hafsah, sampaikan kepada mereka. Bukan hanya Hafsah yang mengatai sebagai anak Yahudi, tapi juga sahabat-sahabat mengatai seperti itu. Maka Nabi mengatakan, katakan kepada mereka, ya, saya ini lebih mulia daripada kalian. Kenapa? Karena saya ini adalah putri Nabi, pamanku adalah Nabi, dan saya ini adalah istri Nabi. Nah, maka fafima tafharu alaik. Maka apakah bukankah itu wahai Safiyah merupakan satu kebanggaan, ya? Bukankah itu merupakan satu kebanggaan bagimu, ya? Wa fi ma tafkharu alaik. Bukankah itu satu kebanggaan bagimu? Tsumma qala ittaqillaha ya Hafsah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, bertakwalah wahai Hafsah. Artinya dengan kemuliaan-kemuliaan itu pertahankanlah, jagalah ketakwaanmu. Nah, di sini juga kita mendapatkan beberapa pelajaran. Sini kita mendapatkan beberapa pelajaran. Ya. Pertama, cemburu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Nah, kenapa Hafsah yang merupakan salah seorang istri Nabi mengatai Safiyah sebagai anak Yahudi, itu kecemburuan. Ya, itu lahir dari kecemburuan. Karena dua-duanya adalah istri Nabi. Itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Ya, jangankan seorang suami
punya istri beberapa, tidak punya istri pun itu kadang-kadang cemburu. Ya, ketika mereka bersama dengan wanita lain yang dia tidak kenal, atau suaminya itu memberikan perhatian kepada wanita lain, ya, dan diketahui oleh istrinya, dia cemburu. Itu adalah hal yang wajar. Ya, hal yang wajar. Bahkan kecemburuan ini sebenarnya juga merupakan bagian daripada kecintaan. Ya, justru bahaya. Ya, justru bahaya kalau ada seorang istri tidak cemburu ketika dia bersama dengan wanita lain. Yang kedua, jangan segan dan malu memuji pasangan. Jadi Nabi SAW di sini meredakan kesedihan daripada istrinya Sofia ini dengan memuji. Ya, jadi ya gimana ya, seorang suami memang harus belajar untuk memuji. Jadi laki-laki sekalipun dia adalah manusia yang Allah takdirkan lebih banyak diam, ya, dibandingkan dengan wanita yang lebih banyak bicara, punya kecerdasan linguistik, ya, bisa berbicara banyak. Laki-laki itu memang kodratnya adalah tidak banyak bicara. Tetapi dalam sisi memuji ini, kita harus belajar memuji istri. Ya, kenapa? Karena kebutuhan daripada seorang istri memang dia ingin melihat bentuk kecintaan kita itu dengan secara verbal. Ya, jadi ini perlu kita pelajari. Dan ketika kita memuji, temukan hal-hal yang benar, karena tidak boleh juga kita memuji mengada-ada atau berdusta, berbohong. Tapi temukan hal-hal yang menonjol dari istri kita. Apakah masakannya, apakah pakaiannya, apakah penampilannya, ya, apakah pelayanannya, ya, dan itu benar, sampaikan. Ya. Karena pujian ini adalah merupakan gizi yang paling tinggi derajatnya, ya, di dalam membangun kecintaan. Dan itu tadi Nabi SAW memuji, engkau adalah putri Nabi, pamanmu adalah Nabi, dan engkau adalah istri Nabi. Kemudian yang ketiga, hadis tadi ini juga menggambarkan kepada kita keutamaan Ummul Mukminin Sofiyah binti Huyai bin Al-Akhtab. Menunjukkan di antara keutamaan istri Nabi Sofiyah ini adalah Nabi pernah memuji, ya, dan mengatakan bahwa dia adalah keturunan Nabi dan pamannya adalah Nabi. Sofiyah ini Masya Allah salah seorang istri Nabi yang ahli ibadah, zuhud, ya, kemudian dinikahi oleh Nabi SAW di usia 17 tahun, meninggal di usia 60 tahun, ada yang mengatakan juga 57 tahun, dan boleh dimakamkan di pekuburan Baqi, pekuburan kaum muslimin, ya, bukan pekuburan khusus tokoh-tokoh misalnya. Baik, jadi salah satu cara Nabi SAW menangani konflik rumah tangga adalah menggunakan dialog dan meyakinkan. Uslub al-hiwar wal-iqna. Ya. Apa tujuannya? Apa tujuannya kita menggunakan solusi ini? Cara ini berpengaruh besar terhadap ketentraman dan masa depan keluarga. Jadi menenteramkan. Ya. Jadi dengan menggunakan model dialog ini akan menenteramkan, akan menyelesaikannya, akan memadamkan suudzon, dugaan-dugaan, ya, dan hal-hal lainnya yang bisa merusak keutuhan rumah tangga. Kemudian keluarga juga akan menghirup udara kebebasan. Sebab dialog itu artinya apa? Ya, dialog itu lawannya monolog. Ya, kalau monolog itu satu arah, kalau dialog itu
percakapan, perbincangan dua arah. Itu artinya apa? Kita memberikan kebebasan. Memberikan kebebasan kepada istri, memberikan kebebasan kepada suami untuk bicara. Bukan namanya dialog kalau hanya satu yang bicara. Ya. Nah, itu artinya apa? Memberikan udara kebebasan yang memang adalah kebutuhan setiap manusia. Jangan justru kita hambat. Dengan udara kebebasan inilah penyaluran beban jiwa itu bisa tersalur. Ya. Dia bisa bertukar pikiran. Menutup dialog, ini merupakan sifat kediktatoran. Diktator. Salah satu ciri orang-orang yang diktator, suami diktator, istri yang diktator adalah tidak memberikan peluang kepada pasangannya untuk bicara. Begitu dia marah langsung dia cut. Ya, dan ciri-ciri orang diktator, pemimpin yang diktator, semua saluran-saluran dialog itu ditutup. Dan bahaya ini merupakan virus yang paling berbahaya. Yang bisa merusak keluarga, merusak masyarakat, merusak bangsa dan negara. Termasuk itu membunuh kreativitas dan bakat. Kapan dan bagaimana caranya? Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana ini? Kapan dialog, solusi dialog ini kita gunakan? Dan bagaimana caranya? Yang pertama ini kita gunakan ketika muncul pertengkaran atau persoalan yang menyangkut hal-hal yang strategis dan penting. Nah, jadi kalau kita melihat ini bahaya kalau tidak diselesaikan, nah, ini penting, ini strategis, misalnya dugaan-dugaan, kecemburuan seorang istri, kecemburuan seorang suami, ya. Lalu kemudian kita tidak berdialog dengan baik, mengklarifikasi dengan baik, ini berbahaya. Ya, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus menempuh cara ini. Yang kedua, caranya adalah suami dan istri duduk berdua. Nah, kita ikuti adab-adab Islam, tatap wajahnya. Jangan justru membelakangi wajah, tatap wajahnya. Nah, demikian juga dengarkan perkataannya, beri kesempatan bicara, dan kita juga ada kesempatan mendengar. Kita bersabar untuk mendengar. Lalu kemudian kita bahas. Contohnya misalnya terkait masalah pendidikan anak, kita mau sekolahkan anak kita di mana, mau masuk pesantren, mau full day school, ya, mau di sekolah umumnya. Itu kita harus dialogkan ini, ya. Ada yang melamar kita punya anak, kita harus dialog. Jangan karena anak itu dekat dengan istrinya tidak beritahu suaminya, tidak beritahu ayahnya. Atau sebaliknya, ada orang yang datang kepada ayahnya, dia tidak beritahu istrinya, ibunya. Bahkan fatal lagi, dia tidak beritahu anaknya. Harus ada dialog. Ya, ini ada lamaran Bu, ini ada lamaran Pak. Ya, atau ada informasi kami terima bahwa ada yang mau datang melamar anak kita. Bagaimana menurut? Didialogkan, dimusyawarahkan, ya. Termasuk ada bisnis keluarga, ya. Tidak boleh ada orang-orang yang diktator di sini. Ya. Mudah-mudahan keluarga kita bisa keluar dari masalah-masalah yang dihadapi dengan meniru metode Rasulullah SAW, yaitu membangun dialog, ya, dengan pasangan kita.